sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amin amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu sadayana, puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala di mana dina wengi ayeuna urang tiasa ngempal dina forum silaturahmi Majelis Taklim Perempuan Kabupaten Bandung yang kesekian ya Bu ya. Yang penting mah kita tuh sudah melewati 1 tahun berlalu. Alhamdulillah ibu-ibu Majelis Taklim Kabupaten Bandung masih eksis, mudah-mudahan diberikan dengan kesehatan dan keberkahan hidup yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah di malam ini kita bersama dengan Dr. Anda Rifanti Muslimawati MAG. Beliau dosen Sabili Bandung yang akan memaparkan materi perempuan pengukir sejarah peradaban. Seperti biasa, judul yang diberikan oleh beliau senantiasa membuat kita kalau saya judulnya bagus-bagus gitu ya, menarik kita untuk lebih ngeh dalam mendengarkan paparan beliau. Ya, sebelumnya akan saya bacakan susunan acara di malam ini, pembukaan, lalu BAKI, tilawahnya oleh Bu Lilis dan sari tilawahnya oleh Ibu Wida. Lalu sambutan ketua forum oleh Ibu Hajah Herawati Aidar. Diteruskan dengan pokok acara yaitu pemaparan materi dari narasumber. Mungkin nanti ada tanya jawab ya, gitu. Ada sesi tanya jawab, mudah-mudahan ibu-ibu bisa menghangatkan. Lalu ada apresiasi. Setelah itu ditutup oleh doa. Ya. Sebelumnya ibu-ibu nanti di awal dan di akhir saya ingatkan ya, bilih bade ayanu infak, kirim ke nomor rekening BRI dengan ada sebetulnya di flyer ya, tapi saya bacakan saja. 428700100339153 atas nama Atikah. Ya, silakan jika ingin infak menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, ibu-ibu sekalian, kita luruskan niat hadir di sini sebagai salah satu penunaian kewajiban kita dari banyak kewajiban yang lain. Bahkan malam hari itu biasanya ibu-ibu kewajibannya sudah numpuk ya, gitu. Padahal badan sudah lelah, tapi insya Allah lelahnya menjadi lillah gitu ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Sebelum ke pemaparan, kita agak lebih berkah. Mari buka acara malam ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mangga kepada petugas BAKI, tilawah dan sari tilawah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran jazakumullah kepada Ibu Lilis Ema Nurhayati dan Ibu Bida yang telah menampilkan tilawah dan sari tilawah. Alhamdulillah ya, suaranya menggugah, terjemahnya juga lumayan benar-benar inilah diingatkan kepada neraka dan diingatkan betapa manusia itu harus benar-benar tunduk kepada aturan Allah. Selanjutnya kepada Ibu Ketua Forum dipersilahkan untuk memberikan sambutan malam ini. Mangga Bu Hajah Hera. Nuhun Bunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da.
Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan limpahan rahmat nikmatnya yang luar biasa kepada kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bisa meluangkan waktu untuk terus bertolabul ilmu di kajian kami Forum Silaturahmi Majelis Taklim Perempuan Kabupaten Bandung. Kepada yang terhormat Ibu Ustazah Ripanti Muslimawati, hatur nuhun Umi sudah meluangkan waktunya untuk forum sharing ilmunya untuk kami yang keempat ya Umi ya kalau nggak salah. Alhamdulillah. Jazakillah khair Umi, semoga Umi selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu ditambahkan ilmunya yang bermanfaat untuk umat dan sebagai salah satu jalan untuk melebarkan sayap dakwah khususnya di Kabupaten Bandung dan umumnya untuk seluruh perempuan-perempuan yang bersama-sama ingin menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Kepada yang bertugas baik MC maupun yang tilawah, yang sari tilawah maupun yang di belakang layar yang ada di tatap maya di sini sama dengan forum, terima kasih semua perwakilan yang sudah hadir di kajian kami setiap malam Rabu. Ini semoga menjadi jariah amaliyah kita semuanya. Insya Allah kita berharap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, yang intinya yang bisa bermaslahat untuk umat bisa menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Terima kasih kepada semuanya. Ini kebetulan Bapak Penasehat lagi rapat, Ibu Lilis lagi di perjalanan, Ibu Dr. Dewi lagi ada dinas ke Jogja. Ini Ibu Bendahara juga ngalelep, katanya lagi ada tamu. Ini banyak yang izin Umi. Jadi kalau ketua mah tidak bisa izin, jadi harus nongkrong terus di depan Zoom. Hatur nuhun Umi, hatur nuhun kasadayana, terima kasih kepada semuanya, kepada petugas, kepada pengurus yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ibu Dia nuhun pisan, jazakillah khair, Ibu Eha juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khair Ibu Ketua, selalu siap sedia untuk kami. Mudah-mudahan itu juga menjadi amal jariah bagi Ibu Hajah Hera. Selanjutnya kita ke pokok acara. Ibu-ibu siap ya, meskipun bisa jadi badan sudah lelah, tapi insya Allah kalau niatnya lillahi ta'ala, maka konsentrasi itu bisa dipusatkan seperti itu ya, insya Allah. Ini juga kita luruskan niat, mudah-mudahan ini adalah salah satu penunaian kita dari banyaknya kewajiban atau misalnya amanah-amanah yang bersifat wajib yang Allah berikan kepada kita. Mangga kepada sebentar ya, saya lupa untuk memaparkan dulu bagi mungkin yang baru ini ya, baru kenal dengan Ibu Rifanti, saya bacakan dulu CV beliau. Nama Ibu Rifanti Muslimawati, tempat tanggal lahir di Bandung 14 Juni 1968, pekerjaan manajer rumah tangga, atau sami Umi serang Abi ari manajer rumah tangga namanya. Anak 1 putra 3 putri, cucu 3, alamat Jalan Pilar Selatan 2, nomor 12, RT 03, RW 12, Komplek Pilar Biru, Cibiru Hilir, Cileunyi, gitu ya. Mudah-mudahan biasa mendakan Umi di Cileunyinya Uminya. Pendidikan TK sampai kuliah di Bandung, S1 Sastra Jepang Unpad, S2 jurusan PAI UIN SGD Bandung. Moto, ridho Allah kebahagiaanku. Mudah-mudahan juga menjadi moto kita bersama. Mangga Umi supados teu nyangkolong kana waktos, Umi di paparinan waktos kanggo memaparkan perempuan pengukir sejarah peradaban. Ya, hatur nuhun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah segala puji punten.
Sisa sehat tenaga tadinya, sorry Bu MC. Segala puji marilah kita sampaikan, kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, karena pada malam ini kita masih bisa tetap berkumpul seperti biasa dalam kajian rutin yang mudah-mudahan saja sesuai dengan harapan Ibu Ketua tadi ya. Kita para perempuan Kabupaten Bandung maupun yang di luar Kabupaten Bandung, ini ada yang dari Garut tadi ya, mana coba gitu ya. Oh ya, Ibu Zaira Zaim ya, Damang Mbak ya. Mudah-mudahan saja kita para perempuan ini menjadi muslimah-muslimah cerdas dengan syariat Islam, sehingga harapan Bu Hajah Hera tadi ya, kita bisa mengembangkan sayap dakwah kita. Jadi apalagi dengan adanya Zoom ini, kita tidak terbatas hanya di Kabupaten Bandung, tapi bisa keluar dari Kabupaten Bandung. Dan tentu saja mari salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para sahabiat, para tabiin, para tabiut tabiin, beserta seluruh kaum muslimin muslimat yang istiqomah, yang taat di dalam ajaran Islam ini. Mudah-mudahan kita semua kelak berhak mendapat syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Ada yang naon sudah biasa ya kita bertemu setiap malam Rabu, ada yang baru datang ya, terima kasih sudah bisa menyempatkan hadir, dan tentu saja nanti mudah-mudahan sedikitnya ada ilmu, sedikitnya ada manfaat yang bisa kita ambil untuk apa? Untuk kembali menata hidup kita sesuai dengan al-Islam, agama yang kita cintai ini. Ibu-ibu yang rahmati Allah, tadi tos didugikan ku Ibu MC ya, betapa kita teh para ibu ya sebagai manajer rumah tangga tetapi masih bisa naonnya bertekad ya mengisi malam ini untuk mencari ilmu, untuk tolab ilmu. Mengapa? Karena tentu saja tiada kata menyerah mencari ilmu, tiada kata berhenti menuntut ilmu ya, karena sudah menjadi satu kewajiban kita untuk menuntut ilmu, sehingga kita bisa mengisi detik demi detik kehidupan kita dengan hal-hal yang mendatangkan pahala bagi kita dan juga bermanfaat untuk orang-orang banyak sekitar kita. Amin. Baiklah Ibu rahmati Allah, tadi sahur MC judulnya saya nya eta teh usulan Ibu Ketua ya Bu MC, jangan dikira Ibu Ketua teh meni pinter ya mau membuat judul ya. Hayu orang ngimplang heula. Nah, begitu ya. Jadi ya hasil udunan ya Ibu Ketua dengan Umi begitu ya. Tetapi Ibu Ketua teh meni apa sih gada ka Umi ya. Meskipun latar belakang Umi tidak ada sejarah-sejarah, nah tapi Umi resep karena sejarah sehingga anggar we begitu ya tentang sejarah. Tetapi ini justru memacu dan juga mendorong kita untuk mengetahui bagaimana sih sejarah perempuan pada masa lalu, untuk apa? Untuk bisa kita lihat ke depannya seperti apa, begitu ya. Sehingga tadi judulnya bagus sekali dari Ibu Ketua ya. Nah, betul cara Ibu Ketua TOP-BGT itu sahur bunianya ya. Jadi kita akan melihat Ibu yang dirahmati Allah bagaimanakah peran perempuan ya, sehingga perempuan ini bisa menjadi pengukir sejarah peradaban ya. Mangga Ibu host, Ibu Dia punten di share screen. Kita akan lihat Ibu yang rahmati Allah. Tentu di sini nanti kita akan coba detili ya terkait dengan judulnya. Mangga nu bade off cam ya, aya nu biasa tepang di Facebook, aya ngiring hadir, hatur nuhun tiasa hadir ya. Nanti mudah-mudahan bisa menambahkan ya. Umur Rifki damang. Oke, antosannya kita akan lihat slide-nya, materi yang akan kita bahas ya. Alhamdulillah. Ya. Kita akan lihat Ibu rahmati Allah di sini eta mah buntutna. Nu tadi di awas ku Korea. Di sini kita akan lihat, nah ini dia. Perempuan pengukir sejarah peradaban ya, ini tentu saja mudah-mudahan nanti ada yang bisa kita dapatkan ya dari materi yang akan kita bahas ini, dan tentu selalu kita berharap
apapun ilmu yang kita dapatkan bisa melancarkan tugas kita sebagai manajer rumah tangga, juga menjadi bagian dari masyarakat sekitar kita. Mangga Bu Diah, punten diklik. Nah, Bu-ibu yang rahmati Allah, sebelum kita lebih jauh lagi, kita akan lihat. Nah, di sini Umi memilih kata-kata wisata bahasa. Mengapa? Karena biasanya kalau dikatakan ilmu, begitu ya, atau apalah, begitu definisi dan sebagainya, itu sok rada liarnya, tapi kita lihat wisata bahasa. Ya. Di sini ada dua kata, perempuan dan wanita. Nah, perempuan ini, kalau kita lihat, ternyata terdiri dari kata per, empu, dan an. Nah, empu ini berarti ahli atau mampu. Mungkin zaman baheula yang belajar IPS ya, sejarah ada empu gandring, empu tantular, begitu ya. Empu-empu yang ahli-ahli, pakar-pakar teh, begitu ya. Nah, lalu kata wanita, ya ini yang orang Jawa nanti boleh menyampaikan benar tidak, karena yang Umi baca, cenah menurut bahasa Jawa, wanita itu artinya wani ditata. Ari wani mah Sunda oge tiasa ayahnya wani, begitu ya. Itu orang yang bisa diatur. Tetapi sebelum ada dari bahasa Jawa ini, Umi pernah baca bahwa wanita itu dulunya dari kata banita. Banita dari betina. Jadi yang namanya bahasa itu suka mengalami kadang ngacol-ngacol begitu ya. Seperti hujan lebat. Nah, dulu mah kan hujan tebal, jadi hujan lebat. Nah, wanita teh cenah dari kata banita, banita itu dari kata betina. Nah, sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, para aktivis perempuan, ya, para feminis, ya, penyuruh emansipasi, lebih menyukai memakai kata perempuan dibanding wanita. Mengapa? Dianggap perempuan itu lebih mulia, lebih terhormat dari wanita. Karena tadi kan, artinya juga berarti yang memiliki empuk, memiliki kemampuan dibanding wanita disebut betina, begitu kan? Jadi ada rasa bahasa yang berbeda, begitu ya, antara perempuan dan wanita. Sehingga itu mengapa kalau kita baca-baca atau dengarkan para feminis yang sedang diskusi, sedang debat, biasanya mereka lebih suka memakai kata perempuan dibanding wanita, begitu ya, karena menurut mereka lebih mulia daripada wanita. Mangga Ibu Diah, punten. Selanjutnya kita akan lihat ibu-ibu yang rahmati Allah, sesudah mengetahui tadi dari makna bahasa, maka kita akan coba lihat lagi apakah Bu Diah terlempar. Billy terlempar, ayo. Oh, Billy gitu ya. Nah, kita akan lihat dari sisi peradaban, karena tadi kan judul kita adalah perempuan pengukir sejarah peradaban. Apa peradaban teh dan siapa aja yang punya peradaban? Nah, di sini Umi pilah menjadi dua. Ada peradaban yang berasal dari agama kita, agama Islam, ada yang di luar Islam. Kalau dalam agama kita berarti sejak Rasul SAW sampai 1924. Ya, selama 13 abad. 13 abad teh berarti 1300 tahun ya, Bunya. Berarti 1 abad 100 tahun, begitu kan? Berarti 13 abad, wih, kebayang panjang pisan, begitu ya. Nah, itu peradaban Islam. Non-Islam di sini ternyata kalau kita perhatikan berganti-ganti, banyak sekali. Dari mulai Yunani. Ya, mengapa Yunani? Karena biasanya orang Barat itu menisbahkan diri, mereka lebih suka disebut titisan Yunani atau Romawi. Dan mereka bilang, ya, dan nggak cuma mereka sih, kebanyakan para ilmuwan bilang bahwa orang Yunani yang pertama memiliki peradaban. Sehingga kita tahu ya, yang namanya filsuf-filsuf itu biasa dari Yunani. Socrates, Plato, Aristoteles, ya, Archimedes, naondinya seueur begitu ya. Itu tadi Yunani. Sehingga dikatakan ada peradaban Yunani. Ada juga peradaban Romawi. Ya, nah Romawi waktu zaman Rasul juga itu kan sudah ada. Sudah ada dalam arti Romawi dan Persia yang di bawahnya itu dua superpower yang menjadi pemimpin dunia saat itu. Ya, ketika Rasul baru diutus menjadi nabi terakhir, Romawi dan Persia itu sudah menjadi dua kekuatan raksasa. Nah, lalu ada Cina.
Zaman eno ge orang aya Cina-nya di Bandung, di urang seueur di belakang Umi itu ada naon namina eta teh proyek kereta api cepat ya, itu Chinese Sungkul begitu ya. Nah, ini peradaban Cina yang kita tahu di situ ada jalur sutra dan sebagainya. Lalu India. Ya, India juga dianggap sebagai peradaban ya, bagaimana India pada masa lalu ya, tentu kita bicara Indianya sebelum masuk ke dalam pelukan agama Islam. Yahudi, tong hilapnya Yahudi juga memiliki peradaban tersendiri. Nah, mun ayeuna mah Amerika begitu ya. Apakah hanya segitu? Masih banyak. Mengapa? Karena ternyata para ahli ada yang mendefinisikan peradaban itu berbeda satu dengan yang lainnya. Nanti kita lihat ya, menurut agama Islam seperti apa. Nah ini, sehingga peradaban itu Umi pilih aja langsung ya menjadi dua, antara Islam dan non-Islam. Mangga Budia, punten diklik deh. Iya. Nah, kita sekarang ini rada-rada nyengirnya, rada serius nih. Kita lihat definisi peradabannya apa. Nah, Umi ambil dari bahasa Arabnya itu ada hadoroh. Dan Umi lupa nggak menuliskan di situ ya. Ini berarti ada sedikit cacat akademis nih Umi teh ya. Harusnya disampaikan hadoroh itu Umi ambil dari kitab siapa. Nah ini nih hadoroh, definisinya ada sekumpulan pemahaman atau pandangan hidup yang dianut serta ada faktanya ya tentang kehidupan. Nah ini Umi ambil dari kitab Nizam Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau dulunya lulusan dari namina teh perguruan tinggi ya yang di daerah Arab begitulah begitunya. Nah sehingga kita lihat ibu-ibu rahmati Allah, hadoroh ini kalau hadoroh Islam maka dia dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan jelas nu halal sang nu haram teh mana. Mengapa? Karena tadi dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga di dalam hadoroh Islam kita mengenal ya bagaimana kaum muslimin selalu terikat dengan halal dan haram. Kita oge ayeunanya minimal secara individu kita selalu mendetili nu halal teh naon, nu haram teh naon begitu ya. Nah, sedangkan hadoroh non-Islam itu benten sareng urang. Mereka akal semata. Apakah mereka tidak ngambil pendapat dari wahyu Tuhannya atau kitab sucinya begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ibu rahmati Allah, kitab sucinya pun yang di luar Islam itu ternyata punten ya, benten sareng Al-Qur'an beda jauh. Ya, kalau Al-Qur'an mah sareng As-Sunnah itu dari Allah. Ya, firman Allah, wahyu Allah. Tapi di luar Islam ya, mereka justru membuat ya kitab sucinya itu begitu ya. Nanti ibu-ibu yang di belajar PAI insya Allah ketemu perbandingan agama itu akan ketemu ya tentang hal ini. Nah, sehingga ibu rahmati Allah, maka dari situ kita melihat ada dua peradaban atau ada dua hadoroh, yaitu hadoroh Islam dan hadoroh non-Islam. Sehingga di sini jelas ya kita akan melihat dari sisi tadi perbedaannya, kemudian nanti penampakannya begitu ya dari masing-masing peradaban ini. Ya, mangga diklik deh Budia. Nah, sekarang kita lihat dulu ibu rahmati Allah. Di dalam agama kita ternyata perempuan itu memiliki peran yang sangat mulia. Kita memiliki tugas domestik yaitu sebagai umun warob al-bait. Sebagai umun, sebagai ibu, maka kita mengalami fase hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh, mendidik, sehingga naonnya bunya. Semua hal itu kita rasakan. Ya, ketika kita hamil, ya bagaimana sok aya geuning anu naon 4 bulan pertamanya ngidam, terus puguh nyeri cangkeng, ya. Lungleng ya. Kemudian ketika sudah 4 bulan itu makin besar, terus 4 bulan berarti kan tos terteran ya, karaos bergerak-gerak bayi dalam perut kita sampai 9 bulan ya, agung pisan dan
kita udah nggak bisa tidur nangkuban ya ibu-ibunya. Kumaha nangkubanana eta nuju hamil agung ya. Sehingga nangkarak, yang ngigir nyeri ya, nyeri cangkeng dan sebagainya. Nah, ketika tiba waktu melahirkan, kita pun menyusui sang bayi. Ya, bagaimana selama 2 tahun kita harus menyusui. Ya, mengapa? Karena dalam Al-Qur'an pun ya sudah dijelaskan bahwa seorang ibu itu harus menyusui sang anak. Ketika 2 tahun itu, 13 abad yang lalu disampaikan dalam Al-Qur'an, justru kependakna teh masa-masa beberapa tahun ini, beberapa puluh tahun ini, begitu ya. Ternyata ASI itu makanan yang paling TOP-BGT. ASI itu makanan yang paling lengkap. Sehingga susu formula semahal apapun, sebanyak apapun kandungan vitamin yang ditambahkan dan sebagainya, tidak ada yang bisa mengalahkan ASI. Ya, maka selama 2 tahun itu ya kita diharuskan menyusui sang bayi. Tidak sekedar leguk eta ASI ke mulut anak kita, tapi kan dengan memeluknya ya Bu ya, dengan mendekapnya sang bayi mendengar detak jantung ibunya. Dan itu detak jantung yang dia kenal. Kenapa? Karena selama dalam perut ibunya, anak kita, bayi kita mendengar detak jantung kita. Sehingga proses menyusui ini pun tidak sekedar memasukkan makanan bergizi. Tapi bagaimana proses tadi ya Bu ya, secara emosional kita dekat dengan anak kita. Kemudian jangan lupa kita juga ada proses hadonah, mengasuh. Bagaimana dalam pengasuhan itu kita tidak boleh CBSA, budak sina anteng. Dikasih misalnya HP, zaman baheula PS, sebunya sok budak sina anteng, ibuna anteng ngobrol, mun ayeuna mah ibuna anteng WA-an, anakna anteng mungkin game, anteng mabar, anteng nonton kan begitu ya. Nah, ternyata nggak cuma itu. Ada hal-hal yang harus kita tanamkan ketika dalam proses hadonah ini. Kemudian mendidik juga, yaitu tugas kita, sehingga sang anak ketika masih belum tamyiz, masih belum mengenal kanan dan kiri, itu nggak boleh dijauhin dari ibunya. Mengapa? Karena dia masih dalam naonnya tadi periode pengasuhan ibunya, sehingga meskipun ayahna anu ngajak jalan-jalan, kadek tong hilap ajak ibuna, eta mah modus gitu ya, ngikok palai jalan-jalan ibunanya. Nah ini, itu sebagai umum, sebagai ibu. Jangan lupa, kita pun memiliki peran Rob al-Bait, pengatur rumah suami kita, mengurusi rumah suami kita. Ya, kan biasanya ibu-ibu mah suka memiliki rasa seni yang tingginya, di mana nyimpen naon hiasan kembangna, pot bunga sebelah mana, non teh eta namanya teh hiasan dinding, meja kursi ya. Kadang misalnya aduh meni bosen ieu dekorasina geser ka dieu kursina, geser ka ditu mejana nya, ngabelaan ingin ada suasana yang baru begitu ya. Karena memang kita naon memiliki rasa seni biasa nama ya. Nah, jangan lupa kita pun mengatur belanja ya yang diberikan oleh suami kita. Nah, pernah ada teman Umi bilang gini, Umi atuh jadi perempuan teh kita entong namprak wae. Emang kenapa Bu? Malu atuh minta uang terus ke suami. Nah, kata Umi teh gini, atuh Bu biar enggak malu kumaha, bilang gini, ayah sini ibu bantu ayah untuk menjalankan kewajiban ayah. Mana untuk bulan ini entong namprak Bu, kita ngambilnya begini, jadi kan tidak namprak ya. Begitu ya. Jadi biar tidak merasa malu ya, karena ibu tadi bilang malu atih namprak wae. Umi bilang gitu. Bilangnya jangan naon tadinya ya nyuhunkeun kang belanja, tidak. Mari saya bantu untuk menjalankan kewajiban ayah menafkahi keluarga. Nah, begitu ya. Nah, jangan lupa kita juga menjaga harta suami. Baik suami ada di rumah atau suami sedang pergi ya, baik itu perginya bekerja atau apa begitu ya, maka kita menjaga hartanya. Ini itu domestik. Apakah cukup di dalam rumah saja?
Tidak, Bu. Kita saat ini ternyata juga diperbolehkan ya memiliki peran publik, yaitu kita sebagai anggota masyarakat dipersilakan berkiprah di tengah umat. Baik ibu-ibu yang Mahmud biasanya aktif di PKK, di Posyandu, begitu ya. Nah, kalau level Umi mah nini kolot nian ya, itu pangaosannya di masjid ya. Terus tadi aku doi di PKK Posyandu mah. Nah, sudah nini pangkat 3 kan incino gitu stilu begitu ya. Sehingga kumaha tetap kita bisa berkiprah di tengah umat dengan membagi-bagi tugas dengan ibu-ibu yang lain. Nah, tentu diniatkan untuk apa, Bu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga ketika kita aktif baik di majelis taklim atau tadi PKK Posyandu, tetap kita mengupayakan jalan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Mangga Bu Dia, punten diklik deui. Iya. Nah, ibu-ibu rahmati Allah, mari kita berlayar sejenak keluar sana, begitu ya. Kita lihat siapa saja sih pengukir peradaban non-Islam dulu, ibu-ibu ya. Di sini Umi nulis 9 aja. Ya. Ini ketika Umi klik ya di internet, sebenarnya ada 10. Ya, macam-macam ternyata ya. Pertama Marie Curie. Ya, yang berarti ilmuwan ya. Ilmuwan penemu uranium akhirnya terpapar ya dengan penemuan tadi sehingga kanker begitu ya. Lalu Helen Keller ya yang bisa menjadi bikin braille begitunya. Tadinya dia bisa melihat biasa kayak kita, tapi usia berapa Umi lupa 15 tahunan begitu ya. Ternyata Allah angkat ya kemampuan melihatnya, tapi dia tetap bisa berbakti dengan membuat tulisan braille tadi. Quran juga sudah ada ya, Al-Quran braille. Lalu Anne Frank ya. Nah, ini orang Yahudi yang selamat dari genosida ya, Holocaust ya. Yahudi karena dia belasan tahun nyumput di balik dinding satu kantor Poetelepak ya. Nah, lalu siapa lagi? Bunda Teresa. Nah, mungkin yang sebangsa Umi rada apal kampung sok aya dina dunia dan beritanya. Bu Haji seusia Umi tanya mengalami dunia dan berita tuh Bu Haji. Ketika jam 8 teh ada dunia dan berita. Sering muncul Bunda Teresa teh ya dari Kalkuta, India. Lalu mengalanginya berarti. Tapi anggar dah Umi pangsepuhna sigananya. Ya. Nah, lalu ada Amelia Earhart. Ini yang penerbang pertama kalau nggak salah ya. Dia keliling dunia tapi tahun 37 dia hilang. Entah di mana begitunya, mungkin jatuh di laut dan sebagainya. Dan ada Rosa Parks. Ini adalah seorang punten Afro-Amerika. Ya, di Amerika itu kan ada yang kulit putih, ada kulit hitam. Dulu waktu kecil Umi taunya negro. Ternyata nggak boleh bilang negro atau negro. Itu ternyata semacam bullying buat mereka. Jadi mereka lebih suka dipanggil Afro-Amerika. Nah, tahun 1955 Rosa Parks ini ketika naik bis, kan di sana diskriminasinya sangat tinggi ya, rasis banget begitu ya. Ketika itu dia naik bis, ada yang orang kulit putih yang naik bis, disuruh pindah tempat duduk, dia menolak. Wah, itu mah ditewak, Bu. Ya, karena mereka Amerika ya meskipun cenah sudah maju, sudah modern, tetapi pengakuan kepada selain kulit putih itu masih rendah ya. Sehingga zaman dulu Umi pernah dapat cerita bis itu sampai diatur pintu depan khusus kulit putih, kulit hitam masuk pintu belakang. Nah, itu segitunya. Gara-gara menolak untuk pindah, memberikan tempat itu kepada kulit putih, dia ditewak ya. Nah, tetapi dia akhirnya terkenal sebagai ibu pergerakan hak asasi manusia modern. Ya, jadi Amerika sampai sekarang pun ternyata belum bebas ya dari tadi ras diskriminasi ya, alhamdulillah. Kemudian nah ini nomor 7 mah ini mah gaya-gaya televisinya teu ayanya Coco Chanel nah waktu bacanya yang suka bikin
baju-baju yang zaman eta mah karsa tahriri si sesana lah gitu kan. Sesana baratnya ieu Chanel macam naon atunya yang artis-artis itu atau Jackie Onassis itu langganannya ieu baju-baju yang non awis begitunya untuk Crazy Rich begitu ya. Nah, nomor 8 juga nya Umi mengalami nih. Bu Haji mengalami ketika pernikahannya Lady Di dengan Pangeran Charles. Wah, itu teh langsung ngetren rambut Lady Di nu sesek begitu teh nya. Nah, itu. Dan terakhir Marilyn mengalami ya saminya. Nuhunnya ternyatanya punten ya ibu-ibu kalau saya dengan Bu Haji Haja mengalaminya pangitan data sarepuh Umi atau sepuh paketan. Dan terakhir Marilyn Monroe. Nah, ini kita lihat mereka 9 orang dianggap adalah pengukir peradaban non-Islam ya. Dan latar belakangnya berbeda-beda. Dari mulai ilmuwan, kemudian tadi ada yang agamawan, penerbang sampai artis sekalipun ya. Mengapa? Karena tadi non-Islam itu dasarnya itu adalah akal semata. Tidak didasarkan kepada kitab sucinya atau wahyu dari sesuatu yang mereka anggap sebagai Tuhan begitu ya. Benten sareng urang. Sehingga wajar 9 orang ini latar belakang berbeda-beda dan tentu saja ini kita pun bisa mendiskusikan benarkah mereka pengukir peradaban begitunya. Mengapa? Karena tadi ya apa yang mereka ukir dan peradaban mereka begitu ya. Sehingga nanti kita akan lihat benten pisan sareng orang Islam, sareng peradaban Islam. Nah, pinisirin mangga atau diklik deui Bu Diah, punten. Kita akan melihat sekarang bagaimanakah peradaban di dalam agama kita. Siapa pengukir peradabannya? Nah, ini sigana tos arapal ibu-ibunya. Pertama, orang Sunda mah biasanya nganggo Siti wae, Siti Aminah. Tos arapalnya sok dinyanyikan, dinadomkeun ya Ibu Rasulullah. Bagaimana beliau ya Aminah binti Wahab dalam kondisi mengandung ditinggal wafat sang suami tercinta, harus membesarkan sang anak sendirian ya tanpa suami, dan itu pun tidak lama begitu ya. Lalu Suwaibah, apa tuh ibu-ibu Suwaibah ini? Siapakah Suwaibah ini? Mangga klik internet. Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Dan nah atuh, naon hubungan anak? Ternyata Suwaibah ini adalah ibu susu pertama Rasulullah. Kita taunya selama ini Halimatus Sa'diyah, nomor 3 begitu ya. Tapi ternyata Suwaibah sebelum Halimatus Sa'diyah, ternyata Suwaibah yang pertama menjadi ibu susu Rasulullah. Baru yang ketiga Halimatus Sa'diyah. Bagaimana beliau yang mau menerima Rasulullah sehingga dalam asuhan beliau ya Rasulullah tumbuh dengan sehat di desa yang begitu jernih udaranya begitu ya. Kemudian yang keempat, nah ini ya Bunda Khadijah binti Khuwailid, seorang muslimah konglomerat yang kumahanya ridho seluruh hartanya dipersembahkan untuk dakwah. Sehingga yang tadinya beliau naonnya bergelimang harta seueur pisan mangga kanggo dakwah, sehingga ketika wafat kumaha Bu teu gaduh naon eta teh Bu kain kafan ya, sehingga ketika sakit beliau ngaharewaskannya kepada Siti Fatimah. Naon cenah Bu nu diharewaskeun teh? Wahai Fatimah, tolong mintakan kepada ayahmu untuk meminjamkan sorbannya kalau nanti aku wafat. Bayangkan Bu, seorang Crazy Rich zaman eta sudah menyerahkan seluruh hartanya sampai-sampai tidak memiliki kain kafan kalau wafat. Begitu ya. Lalu siapa lagi? Aisyah binti Abu Bakar. Seorang muslimah tangguh yang hafalannya begitu kuat. Kemudian beliau juga meriwayatkan hadis sekitar 2000-an begitu ya. Dan ya beliau
juga mendampingi Rasulullah ya dalam menjalankan peran sebagai nabi terakhir. Jangan lupa Fatimah Az-Zahra, seorang wanita yang dulu pas saha Bu Haji Pak Dedi ya, Pak Dedi memberikan materi ke kita. Naon cenah Bu landihanana Fatimah Az-Zahra. Umi teh ngacung Ummu Abihi gitu. Ummu Abiha begitu ya, yaitu ibu dari ayahnya. Kenapa? Saking sayangnya Fatimah itu kepada Rasulullah. Ya ketika Rasul dilempari kotoran unta penuh ya, raraina bajunya, maka Siti Fatimah lah yang mencucikannya, mengelap wajah Rasul ya. Dan begitu hormatnya ya Siti Fatimah kepada Rasulullah. Nah, jangan lupa ada Ashifa binti Abdullah. Ini seorang muslimah yang tangguh, yang usianya panjang. Beliau hidup ketika sebelum Islam itu beliau ahli ruqyah. Ruqyahnya tapi masih ruqyah yang belum syar'i ya, karena waktu itu kan belum Rasul belum diutus. Nah, dan beliau ketika itu akhirnya masuk Islam, dan ketika masuk Islam beliau melepaskan kemampuan ruqyah itu, tetapi ke Rasulullah tong sok teraskeun, tetapi di kumaha akhirnya diwarnai dengan Islam. Nah, sehingga Rasul pun meminta Ashifa ini untuk mengajari Siti Hafsah ya medis, kemudian juga ketika zaman Khalifah Umar, beliau diangkat sebagai Qodi Hisbah. Bayangkan, Bu, Qodi Hisbah itu naon? Hakim wanita yang kerjanya di pasar. Untuk apa? Untuk menjaga. Jangan sampai terjadi kecurangan, jangan sampai ada penyelewengan ya terhadap hal-hal yang sudah digariskan oleh Islam. Nah, dan Ashifa ini, Ibu rahmati Allah, pinter luar biasa. Tadi dari mulai ruqyah, kemudian juga beliau guru pertama ya di dalam Islam, dan tadi menjadi Qodi Hisbah. Nah, ini beberapa muslimah yang ada pada masa Rasulullah, kemudian masa Khulafaur Rasyidin begitu ya. Nah, mangga diklik deui Bu Diah. Nah, sekarang kita lihat sesudah Rasulullah siapa? Di sini Umi hanya menuliskan 3 saja. Pertama, Fatimah Al-Fihri. Beliau itu keluarga Crazy Rich oge, konglomerat oge. Dan ketika sang ayah wafat, warisannya itu beliau pakai untuk mendirikan Masjid Qarawiyyin. Ya, beliau dengan saudarinya ya menyiapkan hartanya, dananya, sehingga Masjid Qarawiyyin ini bisa didirikan pada tahun 859. Dan ini adalah masjid dan universitas tertua di dunia. Sampai sekarang masih berjalan, Bu, universitas ini. Nah, sedangkan universitas yang lain yang lebih tua dari Qarawiyyin ini, ada yang sudah lengser, ya, tidak lagi diminati, tidak ada lagi mahasiswa-mahasiswinya. Nah, tapi ya Masjid Qarawiyyin yang juga merupakan universitas ini sampai sekarang masih berjalan. Jadi selama 12 abad masih dipakai. Selama 12 abad itu bermanfaat. Nah, di sana diberikan studi Islam, astronomi, bahasa, dan sains. Studi Islam berarti hal-hal yang terkait dengan ilmu-ilmu dari agama kita. Semuanya diberikan. Apa ya? Mungkin bahasa Arabnya, kemudian berbagai hal terkait ulumul Quran, ulumul hadis, dan sebagainya. Terus ayat astronomi. Bagaimana kaum muslimin saat itu ya sampai akhirnya bisa mendalami, bahkan mengeluarkan pendapat-pendapat tentang astronomi. Dan ini suatu hal yang wajar, ibu-ibu. Mengapa? Bangsa Arab sebelum Rasul diutus pun mereka sudah menjadi ahli falak. Karena mereka kan suka
berdagang, ya. Mereka pergi ke Syam. Mereka lihatnya bintang. Oh, bintangnya seperti anu begitu ya. Oh, itu kita menuju ke sana dan sebagainya. Sehingga wajar ya. Maka astronomi itu sangat dikuasai. Kemudian bahasa dan sains, ya, sains yang ternyata ya kalau kita lihat itu tidak jauh beda dengan sains pada masa modern ini, ya. Nah, dan juga berkat Universitas Korowin ini angka Arab mulai dikenal dan digunakan di Eropa. Kenapa bisa? Karena pada masa itu Ibu dirahmati Allah, yang namanya kehilafahan atau daulah Islam itu membuka pintu untuk siapapun yang mau menimba ilmu. Sehingga orang-orang Eropa saat itu ya mereka datang ke negeri kaum muslimin untuk apa? Belajar. Ya. Orang Eropa berarti kalau kita bicara Eropa satu adalah Prancis, Inggris, kemudian siapa lagi? Jerman, begitu ya. Amerika di mana? Belum ada. Amerika belum muncul, begitu ya. Eropa saat itu akhirnya mereka menimba ilmu, mencari ya pengetahuan dari kaum muslimin, ya. Dan sampai sekarang ya kitab Atib ya karya Ibnu Sina itu disimpan di Eropa, masih menjadi satu pegangan bagi para dokter bila menemukan masalah terkait dengan medis. Nah, lalu yang kedua kita lihat Maryam al-Asturlabi al-Ijliyah. Beliau ada wanita yang membuat astrolabe atau asturlabi. Nukumaha umi nanti ya. Yang jelas di sini bagaimana kita lihat dengan adanya alat-alat ini ya yang diciptakan oleh Maryam al-Asturlabi ini, maka kemajuan akhirnya kaum muslimin maupun tadi ya orang-orang Eropa ya orang-orang yang belajar di kehilafahan ya bisa mengukur jarak dan sebagainya. Yang ketiga Sutaita al-Mahmali. Beliau ini adalah ahli matematika, sastra Arab, hadis, faraid. Nah, faraid Bu ya, ilmu waris. Waji abdi melieur keneh wae eta belajar ilmu waris ya. Kitab faraid ada. Ya. Ketika ayah wafat, ibu dapat berapa ya? Ketika ibu wafat, ayah dapat berapa ya? Eta teh baru perhitungan yang paling yang paling mudah lah ya. Engke kumaha misalnya anak laki-laki sudah wafat, incuna nu pambeut kumaha? Itu tambah ribet. Tapi ternyata kita mengenal di sini ada yang bernama Sutaita al-Mahmali, ahli faraid. Itu berarti kalau kita perhatikan ya, dan jurisprudensi teka tinggalnya dan coklat di handap. Ini baru 3 yang Umi tuliskan, dan beliau ini muslimah yang bukan kaleng-kaleng. Begitu ya. Mengapa? Karena apa yang beliau sampaikan, apa-apa yang beliau tularkan itu sangat bermanfaat, tidak cuman untuk orang Islam tapi juga orang non-Islam. Benten sangat tadinya yang Umi tulis pengukir peradaban non-Islam yang latar belakangnya benten-benten, terus tadinya apakah semua orang mendapat kemanfaatan dari mereka? Belum tentu ternyata, begitu ya. Maka Budiah diklik deh. Nah, kita lihat Ibu dirahmati Allah ini masjid atau Universitas Korowin. Gambarnya banyak, tapi Umi pilih yang ini aja ya. Di sini dinyatakan ibu-ibu bahwa pada masa kejayaan Islam, masjid selain berfungsi untuk tempat beribadah, juga sebagai pusat aktivitas ilmiah. Jadi ibadah ongkoh dan juga tadi ya bagaimana kaum muslimin menimba ilmu ya. Mungkin kalau Bu Haji atau Ibu yang hadir di sini yang sudah ke Mekah itu tahu kan di seputaran Ka'bah itu ada halakoh-halakoh begitu ya. Bagaimana para ulama memberikan ilmunya ya di seputaran Ka'bah. Karena memang dari dulu ya Tostika Pungkur masjid itu pusatnya. Bahkan kalau kita tahu ketika masa Rasul itu
menjadi tempat latihan mujahidin ya, tentara Islam untuk latihan berperang. Begitu ya. Jadi pusat aktivitas ilmiah, tempat beribadah, ya juga tempat Rasul menyampaikan ilmu, berdiskusi, menyusun strategi perang dan sebagainya. Nah, Masjid Qarawiyyin ini ada di Maroko, di kota Fes, begitu ya. Dan tahun 98, The Guinness Book of Record mencatat universitas ini sebagai universitas tertua di dunia yang hingga saat ini masih beroperasi. Tertua, bukan pertama. Karena pertama mah di Yunani, ya akademi, tapi sudah tidak berjalan lagi. Kemudian banyak juga universitas yang lainnya yang justru sudah tutup. Tetapi Universitas Qarawiyyin ini sampai saat ini pun masih beroperasi, ya, dan sampai tercatat ya di buku rekod ini. Mun orang mah murina pangitannya museum rekod Indonesia begitu. Ini mah The Guinness Book of Record begitunya. Mangga aya kene Bu dia. Nah, ini Bu Asturlabi berupa berarti bukan bulat, bundar. Salah. Bulat itu bola dunia, ini bundar. Kalau bulat itu bola dunia, ini mah bundar, yaitu bulat dan gepeng. Begitu ya, benten, bulat, dan bundar. Nah, ini ya Asturlabi yang dulu ya diciptakan oleh Maryam itu, ya bagaimana akhirnya bisa mempermudah tidak hanya kaum muslimin, tapi juga orang-orang luar Islam ya untuk menghitung berbagai hal ya. Kayak ditinggali, mangga diklik deh Bu dia. Nah, ini ya Maryam al-Ijliyah al-Asturlabi ya, bagaimana di sini naon namina teh digambarkan ya, beliau sudah mengukur ya, dan kita lihat menurut KBBI Asturlabi ini adalah alat untuk mengukur ketinggian benda langit. Ya, jantan bulan, bintang, nondenya, meteor, Jupiter, nukarar itulah ya, dengan astrolabe. Dan astrolabe ini ada instrumen klasik dalam astronomi yang sering digunakan untuk menentukan posisi benda langit ya, tanpa menghitung lagi karena sudah pakai alat ini, astrolabe ini. Mangga diklik deh Bu dia. Nah, ini penutupnya Ibu rahimakumullah, bahwa potensi perempuan akan terangkat secara optimal bila ada kolaborasi 3 takwa. Pertama, individunya bertakwa. Kita muslimahnya harus bertakwa. Siapa lagi? Suami bertakwa. Anak-anak bertakwa. Cucu, mantu, tetangga ya bertakwa. Jadi individu-individu harus bertakwa. Apakah cukup individu bertakwa saja? Tidak. Masyarakat pun harus bertakwa. Nu kumaha amun bertakwa? Nu tadi teh jalan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Ketika misalnya di lingkungan kita terlihat ada tanda-tanda ngariung-ngariungnya barudak sebelum pandemi sok aya gini nya, nu riung-riungan, terus ternyata haheh tepugu, mungkin dengan nyekek botol begitu. Nah, itu hati-hati bila ada apa-apa nih. Nah, kita coba mencari tahu, pilih ya, ternyata akan terjadi satu kemaksiatan. Nah, jadi jangan nunggu dulu terjadi kemaksiatan. Sebelum terjadi pun kalau terlihat ada tanda-tanda, kita harus gercep. Keke itu baru kan nah hanya ubrang abring tepugu ka itu ka dieu. Ya padahal udah harusnya pulang sekolah misalnya ya. Nah, kan enak terus ngawitan PTMD-nya. Bilih ternyata ada yang begitu, berarti kita harus hati-hati. Apakah cuma anak-anak? Enggak. Sami ya. Kita pun emak-emak bisa aja ya melakukan hal-hal yang negatif. Enggak cuma melakukan, mungkin ya tadi berdesas-desus atau bergibah-gibahan begitu ya. Nah, itu hati-hati. Kita harus jalan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Amar ma'ruf biasanya itu gampil dalam tanda kutip ya, misalnya ibu-ibu di antasannya jantan enjing pangosan, itu amar ma'ruf. Ibu-ibu sok aya di grupnya
tahajud reminder, non deui duha reminder, non deui hal-hal yang seperti itu. Atau tong hilap ibu sasi ieu minggon ieu hayu aya mulbit tah. Eta amar ma'ruf eta mah gampil. Biasanya orang tinggal klik share gitu kan, copy paste. Tapi nahi mungkarna nu rada sesah teh. Nah, atuh Umi itu mah rada sah di genggerkeun teh. Nah, Bu, kenapa sesah? Ih, Umi teh backingna eta teh uwarna teh mikom beus misalnya begitu ya. Nah, itu kan nahi mungkar justru yang kita sok rada-rada apa ya? Gemas-gemas manja begitu ya. Artinya pikasieun begitu ya. Margi backingna cenah Umi begini begitu itu hati-hati begitu ya. Tetap kita upayakan bisa jalan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Dan yang ketiga, ya last but not least, negara yang bertakwa. Nah, Bu, margi kalau 1 dan 2 misalnya kurang takwanya, tetapi nomor 3 negaranya bertakwa, insya Allah 1 dan 2 itu negara akan dipaksa takwa misalnya gitu ya. Umi nyentohin helmnya, punten ibu-ibu yang sudah bosan, Umi mah helm deui cenanya. Misalnya Bu, ya naon zaman baheula nih Umi SMA kalau nggak salah ya. Tong naroskeun ira SMA nanya Bunia. Tadi diteruskan ira SMA na Umi cenanya. Sunday apa? Sunday mah hari Minggu. Nah, ya, misalnya zaman SMA nih, waktu itu yang naik motor teh teu ngaranggo helm ya. Bu Haji mengalami teu naik motor ke kota teu di helm eta teh biasana mah seperti itu. Mulailah diingatkan ya, naik motor kada di helm. Henteu ujug-ujug ditilang henteu nya. Di bundaran teh para polisi tos biasa ngantosan ningali begitu ya. Ketika waktu itu saudari Umi teh naon sepupu Umi sakola di Ajawami karena motor teu di helm. Tapi kan Ajawami ditiupnya ku polisi kada ganeng pinggir-pinggir neng gitu ya. Dipinggirkeun heula ku bapak polisi teh. Diberikan edukasi. Neng nah teu di helm. Kan enak naik motor kada di helm neng. Bilih cilaka, bilih kumaonam karena kepalana. Nah, sepupu Umi teh dengan santai bilang, Pak polisi, kan ge helm Bapak, bari jukerat diungna. Ieu helm akhirat, ku polisi teh, ih si neng manya. Memang itu atas aya helm akhirat, tapi helm dunia kedah. Nya, enjing deui mun neng ngalangkung ka dieu teh di helm, nembe ku Bapak ditilang hayo gitu kan. Nah itu kewajiban di helm saat itu diedukasi pelan-pelan, kemudian juga disampaikan kalau tidak memakai helm ya nanti melanggar akan dikenai tilang misalnya. Akhirnya kumaha? Akhirnya kita lihat ya minimal lah gitunya anu ke jalan besar di helm. Tapi kan dalam komplek kan biasanya taruh di helm begitu aja bangor. Mungkin kadang di helm ngetang dalam komplek mah begitu ya. Nah ini jadi negara ketika mengeluarkan satu aturan disertai ada yang naon ya menjaga aturan tadi supaya berjalan, kemudian ada sanksinya, akhirnya urusan helm ketika kejadian besar beres. Begitu itu contoh kecil. Kalau negara mengeluarkan aturan maka beres begitu ya. Nah, sehingga kumaha Ibu rahmati Allah dengan adanya kolaborasi 3 takwa ini maka perempuan pun di dalam agama kita menjadi pengukir peradaban. Sehingga kumaha tercipta pula rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmatan lil muslimin. Pami rahmatan lil muslimin mah berarti rahmatnya kanggo orang Islam wungkul. Tapi lil alamin berarti muslim dapat rahmat. Berarti non muslim dapat rahmat juga dapat. Contohnya tadi ya ketika nanti orang Eropa mencari ilmu ke negeri kaum muslimin mereka dapat. Karena mereka ketika datang ke negeri kaum muslimin kumaha Bu? Mereka kaget. Orang-orang Islam kok wangi-wangi. Sementara orang Islam ketika mereka datang ya ke negerinya, ke kehilafahannya, orang Islam tutup hidung. Kenapa kalian tutup hidung? Mencuk orang banyak. Kalian teh meni bau begitu ya. Ih, kata siapa kami bau? Saking mereka orang Eropa teh ibu-ibu
Ada yang seumur hidup hanya 5 kali mandinya. Ada yang setahun sekali mandinya. Sehingga kumaha? Nusa orang mandi setahun sekali, nusa orang seumur hidup hanya 5 kali. Akhirnya kumaha? Bau tuh kan sudah bau bingit gitu kan. Tetapi karena semuanya bau-bau, akhirnya imun begitu ya. Nah, justru ketika mereka datang ke negeri kaum muslimin, datang ke daulah, ke khilafah, kaum muslimin secara rengit dan mereka tutup hidung karena orang Eropa tadi bararau begitu ya. Dan dari kaum muslimin lah orang Eropa belajar an-nadzafatu minal iman. Dari kaum muslimin lah orang Eropa belajar mandi. Dari kaum muslimin lah orang Eropa mendapatkan sabun karena kaum muslimin yang membuat sabun. Sehingga ketika mereka sudah selesai menimba ilmu di daulah Islam, mereka pulang ke negara masing-masing oleh-oleh naon Bu? Sabun. Begitu ya. Nah, itu contoh kecil. Sabun pun ternyata menjadi rahmat bagi seluruh alam. Umi, kan itu manusia tadi. Orang Islam, orang Muslim. Kan imah alam. Ya oke, Bu. Alam itu berarti kita bicara gunung, hutan, naonnya binatang, laut, sungai gitu ya. Itulah anggap sebagian dari bagian alam tadi. Gunung, hutan, ketika diatur aturan Islam, kolaborasi 3 takwa tadi, maka tidak pernah diceritakan ya hutan-hutan itu mengirimkan air. Nah, kita ayeuna naon namina teh selalu mendengar cerita banjirnya di orang Kabupaten Bandung, Ciuntung, sering kan di TV One di berita terjadi banjir di daerah Cienteng, ceritanya titiasan Cienteng, pada Cienteng, begitu ya. Atau dulu ya zaman kita kecil Jakarta tuh nggak banjir ya, tapi ketika orang Jakarta arah Mangka Puncak membuat villa, pohonnya habis ditebangi, padahal akar pohon itu kan rumahnya air. Nah, ketika rumahnya hilang, akhirnya kumaha? Cai teh ngudag orang Jakarta. Karena rumahnya dihilangkan begitu ya, jadi gudak-gudak orang Jakarta lewat Bogor begitu ya. Nah, ini ya contoh-contoh bagaimana ketika tidak diterapkan aturan Islam, justru ya hutan habis ditebangi, Kalimantan oge-nya banjir ya. Kumaha deui naon deui? Binatang. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, serigala itu tidak naon namina eta teh newak. Naon bahasa Indonesia newak atunya makan domba. Begitu. Mengapa? Karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengharuskan petugas khusus untuk menyebar makanan. Sehingga burung-burung dikasih makannya, serigala juga, sehingga ketika penggembala kambing itu nyantai we, nah serigala teh suarar bade newak domba kumaha nya atos kamerkaan pangitannya. Nah, maka ketika Umar bin Abdul Aziz wafat, nah kumaha Bu? Serigala newakan deui domba, sehingga kata penggembala kumaha? Oh, khalifah wafat karena serigala nangkep deui domba. Nah, dan yang sekarang menjadi kenang-kenangan ya di Turki itu sok diawurkeun makanan burung ya. Kata Umar bin Abdul Aziz, jangan sampai dikatakan bahwa binatang-binatang mati karena kita tidak memberi makan mereka. Nah, sehingga ya di Turki ya Umi lihat di Facebook ya, Umi lihat di TV bagaimana mereka memberikan makanan kepada burung-burung, diawurkeun ya ketika musim salju, karena kalau musim salju kan berarti daun-daun berguguran, burung-burung nggak dapat makanan. Dan kucing-kucing juga ternyata ya, kata Bu Lilis ya, itu kan diberikan makanan. Jadi di naon jalan-jalan itu banyak tempat-tempat Whiskas ya, punten nyebat mereknya, tempat-tempat makanan kucing begitu ya. Sehingga kucing-kucing endut-endut lucu-lucu begitu. Kenapa? Karena makanan terjamin. Itu contoh kecil saja peninggalan pada masa diterapkannya aturan Islam. Sehingga dikatakan tadi
tercipta rahmatan lil alamin. Begitu ya. Tas saya pengintan budia aya keneh. Saya sigananya aya keneh ini terakhirnya nu tadi diaoskeun ku qariah kita ya. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa. Syaratnya 2, beriman dan bertakwa. Margi bentennya iman teh kumaha, takwa kumaha kan benten. Nah, sehingga syarat tadi beriman dan bertakwa, maka pasti di situ ya ada kata la fatahna. La pasti ya kami melimpahkan kepada mereka ya kepada penduduk negeri yang beriman bertakwa tadi keberkahan dari langit. Keberkahan dari langit diturunkan sehingga hujan menjadi barokah, nanti salju menjadi barokah ya. Kemudian dari bumi yang datang dari bumi itu menjadi keberkahan juga. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah ini Ibu rahmati Allah, sehingga mudah-mudahan saja ditutup dengan Al-A'raf 96 ini, ya kita minimal secara individu, kita ibu-ibu yang hadir di sini bisa mengupayakan ya untuk apa? Taat kepada aturan Allah dengan seoptimal mungkin sehingga kita berhak menyandang gelar perempuan pungkir sejarah peradaban. Amin ya Allah alamin. Sakit bae heula pointen Bunia, mangga ditutup heula menipas tabu salapan ya. Saya serahkan kembali kepada MC. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Ustazah Rifanti Muslimawati telah memaparkan penjelasannya. Kalau yang saya rasakan makin malam karena isinya daging gitu ya. Jangan tertunduk Umi gitu ya. Mangga silahkan bagi ibu-ibu yang mau bertanya. Iya di sini saya berikan kesempatan hanya 2 pertanyaan saja mengingat waktu ya yang akan semakin larut. Mangga silahkan 2 orang penanya ibu-ibu. Boleh di chat, boleh raise hand. Tapi raos nama raise hand supados langsung. Atau jangan tararidur ya tajan off cam teh. Ini misi kudu Umi. Langsung baru on cam teh Umi teh tuh kan. Langsung ada on cam hayo. Tuh kan on cam-nya. Umi tidur cenah tuh. Enggak. 2 pertanyaan silahkan. Oh ini masih menyimak nih. Ada resep dari Ibu Neneng Bunia. Oh dari Ibu Neneng, bangga. Mangga silakan Ibu Neneng. Ini saya tidak terlihat tadi. Ya, mangga Ibu Neneng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten ya videonya ditutupannya. Pada saya isinya hanya punya santana. Wilujeng wengi kasadayana umi-umi atau napi bunda-bunda anu cararantik anu sarolehah amin. Alhamdulillah. Puji sinerang syukur orang sami-sami pajatkeun ka Zat anu Maha Gopur atas limpahan rahmat sareng karunia-Na. Orang alhamdulillah orang sadayana dipaparinan pos yuswa sareng alhamdulillahnya qadarullah Bunda Herawati nepa wilujeng tepang di dunia maya. Bunda tadi teh sempat kaboboan rada reuas oge kitu ketika gugah teh ya Allah abdi teh cenah bade jum cenah kitu. Akhirna saya terbangkit bangun langsung wudu langsung salat Isya dan langsung menuju laptop dan dibuka. Alhamdulillah masih aya keneh geuninganan. Bunda Herawati anu kesimpuling dipika hormat sareng Umi Dr. Anda Rifanti Muslimawati MAG selaku narasumber oge panginten anu kesimpuling dipika hormat tepangkeun Umi abdi ti Cianjur. Anu kalaresan pangintennya rerencanganana Bunda Herawati putrana lah kita dari abdi musik keneh. Insyaallah-nya Bunda Herawati kersa ngangkat Nabi Putra. Berarti sepuh pisan abdinya. Mohon.
Nepakan oge ke umi-umi sadayana, bunda-bunda sadayana, oge mudah-mudahannya orang sadayana salamina di paparinan kesehatan, sareng mudah-mudahan tiasa patepang di dina sanes waktos. Salawat sareng salam, mangga orang sami-sami sanggakeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk seueur anu bade ditaroskeun sih cuman saya pertama kali mengikuti acara Zoom-nya Bunda Herawati, punten Bunda nemes sempat apa nama kedul inti namanya Bundanya nemet tiasa itu mah duikeun deui kana qadarullah subhanallah luar biasa alhamdulillah bingah anu amarwata suta anu ku abdi diraoskeun wengi ayeuna sok sanos tadi mah lelenya pantunu alhamdulillah enak mah cenghar ngadangukeun tausiahna Umi ya Allah subhanallah Umi luar biasa ilmu-ilmunya sangat menginspirasi sekali terhadap perempuan-perempuan yang ada di seluruh dunia lah muat Indonesia perempuan-perempuan yang seluruh dunia mudah-mudahan saya pun sebagai perempuan ya perempuan muslim insya Allah yang Islam sebagai rahmatan lil alamin yang sangat memposisikan perempuan itu pada tempat yang sangat mulianya anu paratos paparkeun tadi ku Umi subhanallah sangat banyak sekali ilmu-ilmu anu teu acan ku abdi ka terang aya nama alhamdulillah sepatos perempuan-perempuan pengitir peradaban pada zaman itu yang termasuk non muslim gitu kan seurnya oh geninganan ieu teh gitunya alhamdulillah termasuk juga perempuan-perempuan yang yang muslim juga alhamdulillah pokoknya mah bagi abdi pribadi subhanallah luar biasa hatur nuhun ilmuna Umi mudah-mudahan ilmu anu disampaikan anu digikeun ka abdi khususna tanapi ka sadayana bunda-bunda sadayana mudah-mudahan sing janten amal kasayan sareng oge mudah-mudahan Umi sing dipaoskeun Yusa sehat pokokna mah barokallah doa yang terbaik kanggo sadayana pokokna mah haturan wilujeng wengi ka sadayana nepangkeun abdi ti Cianjur mudah-mudahan upami aya agenda di penginten abdi insyaallah tiasa ngiringan di mung sakitu penginten abdi mah salut luar biasa mantap tetap semangat berjuang kanggo sadayana umi-umi anu aya di seluruh dunia mudah-mudahan orang sing tiata janten perempuan anu nonnya pokoknya mah terbaik lah bagi diri pribadi bagi keluarga oge pengintennya khususnya bagi masyarakat anu aya di lingkungan orang masing-masing hatur nuhun kana waktosna Bunda Herawati hatur nuhun pokoknya kasadayana hatur nuhun billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya tadi apresiasi yang diberikan oleh Ibu Neneng beliau mahasiswa pasca sarjana STI Sabili mungkin ya seperti itu Bu Haji Hera. Iya Bunda ya. Ini karena belum ada yang bertanya nggak apa-apa saya bertanya ya Umi ya tadi ada penasaran kenapa itu Marilyn Monroe masuk ke dalam peradaban asal puntennya semuanya soalnya kan kita tahu beliau dia itu apa ya bom seks ya pada masanya seperti itu kok bisa-bisanya dicantumkan menjadi perempuan pencetak peradaban seperti itu Mangga Umi terwakili Bu Nia tadi penasaran saya pertanyaan yang sama sudah bisa diduga pasti diterapkan ya Umi sendiri ketika baca ya tentang perempuan hebat ya menurut mereka loh kok ini dimasukin ya malah sebenarnya ada 10 cuman Umi nggak mau yang ke 10 mah kenapa karena dikatakan namanya siapa gitu lupa ya ternyata Cina yang disebut siapa orang Meksiko atau apa gitu ya ternyata juga Cina dianggap nonte dan disenangi oleh punten LGBT tidak juga begitu ya. Nah, jadi di sini Bu rahmati Allah kita lihat standarnya kan tadi kita sudah tahu ya bagaimana Islam standarnya itu Al-Qur'an, As-Sunnah sehingga halal dan haram ya. Makanya ketika perempuan-perempuan pengukir peradaban Islam, insya Allah Bu sini nggak ada yang protes. Mengapa? Standarnya sama. Dari mulai Ibunda Siti Aminah ya tuh sami cenah benaros eta kawakilan ya
Umi teh pasti ini klik diserapkan pasti pada protes dah ibu-ibu begitu ya. Nah ini justru kita lihat betapa Islam itu ajeb. Dasarnya udah jelas. Al-Quran As-Sunnah. Halal haram. Sehingga kumaha? Sehingga ketika kita memandang sesuatu itu sama. Ya. Sehingga ketika tadi disampaikan bagaimana muslimah pungkir peradaban Islam, itu enggak ada yang protes. Nah, dasarnya sami, standarnya sami kan begitu halal dan haram. Nah, tetapi justru dari luar Islam kita lihat tidak ada dasar dari agama mereka. Yang menjadi dasar apa? Akalnya semata. Kalau kita lihat misalnya yang pertama Marie Curie, oh oke lah dia perempuan pinter, ilmuwan, oke kita terima. Lalu ada Bunda Teresa, oke lah dia diakonia, ya diakonia itu pelayanan kepada gembala-gembalanya, gitu kambing-kambingnya kan begitu ya. Nah, oke lah karena kita juga dalam Islam ada infak sedekah. Nah, ketika Anne Frank, oh oke dia orang Yahudi yang tertindas, kita juga punya Goriza Bako, kita juga ingin menyayangi ya orang-orang di luar Islam kan kayak gitu. Tapi begitu sudah mulai Coco Chanel gitu kan, Luca Chanelnya, dia yang ternyata Umi baca dari kalangan miskin segala macam, tapi dia bisa bikin desain baju-baju yang untuk crazy rich ya, dia terkenal, dia bikin tas dan sebagainya. Nah, di situ kita lihat ada ketidaksamaan standar. Nah, yang samanya apa? Hanya satu, manfaat. Manfaatnya apa buat semua? Belum tentu. Ya, Marie Curie, oke, manfaat buat semua. Ilmuwan, uranium kan gitu ya. Helen Keller, oke, manfaat buat semua. Kita pun ada Al-Quran Braille kan gitu. Tapi kita mulai tadi, Coco Chanel gitu kan. Lalu Lady Di, bahkan Marilyn Monroe, sangat mendapatkan manfaatnya kan begitu ya. Nah ini, jadi dari semua yang tadi Umi tuliskan, cuma satu kesamaannya, yaitu ada pihak yang mendapatkan manfaat dari mereka, meskipun manfaatnya itu hanya manfaat sepintas aja, manfaat dalam gorizah tertentu aja, dalam naluri tertentu, ya, bukan manfaat untuk semua orang. Islam benten rahmatan lil alamin. Tapi yang tadi, yang non-Islam, manfaatnya mungkin untuk diri pribadi aja. Kalangan yang crazy rich, mereka pasti mendapatkan manfaat dari Coco Chanel tadi, gitu kan? Kalangan-kalangan selebritis, mereka dapat manfaat dari Marilyn Monroe. Mengapa? So, iklan oli emute zaman baheulanya di TV, iklan oli apa gitu kan? Ujungnya istri nganggo acuk berem, ketebak angin di cepengan rokna, kereta gaya Marilyn Monroe. Dan itu sangat diagung-agungkan oleh para artis atau para seniman. Bagaimana Marilyn Monroe memiliki aura cenah, mempesona, nyanyalah da geulis atuh. Sok model kita punten misalnya yang kayak tadi punten yang kalangan Afro Amerika. Ya, mereka saat itu boro-boro jadi artis kali itu untuk memperjuangkan haknya pun sampai di penjara. Ya, sekarang kita ada Whoopi Goldberg ya, Afro Amerika yang terkenal. Tapi kan itu sajuta hiji begitu kan? Makanya ketika saya tak nu pangera Presiden Amerika teh anu Obama. Eta Obama ya. Wah, itu kan terjadi euforia ya karena baru pertama itu ada kalangan yang bukan kulit putih jadi presiden. Nah ini. Jadi kita lihat bahwa dari semua yang tadi Umi tuliskan yang non-Islam itu cuma satu kesamaannya. Ada yang merasa mendapatkan manfaat dari mereka. Meskipun hanya kalangan tertentu. Dan kita lihat kalangan yang lain merasa, Marilyn Monroe, apa sih kan gitu ya, kata kita mah. Tapi ternyata, jangan dikira. Nah kan yang kalangan-kalangan artis mah sangat mendukung. Begitu ya. Jadi Alhamdulillah dugaan Umi tepat
begitu ya, ibu-ibu pinisirin. Nah, meren mono dimasukkan ke Umi, begitu ya. Begitu ya Bu Dia, tuh banyak terwakili sebenarnya. Ya, alhamdulillah ya. Husnudon saja ya Umi. Oh, Itu agak aneh ya. Tapi alhamdulillah Walaranti Umi sudah menjelaskan ya. Jadi apa yang menjadi pertimbangannya itu kan bukan pertimbangan Umi tentunya. Ya mereka menganggapnya sebagai wanita pengukir peradaban seperti itu. Ropina, waktu stos ianya sudah semakin larut. ya, Saya berikan kesempatan kepada Ibu Ketua, Ibu Haja Hera untuk mengapresiasi kajian malam ini. Mangga silakan Bu Haja. Waduh, mengapresiasi Umi kumaha tami. itu wajib. Punten hiji deui Umi. Mohon Umi mah lucu, nyariosa jantan hayang gumujeng abdi oge. begitu. Kena banget Sundanya. Wow, luar biasa. Mantap karena I love you too, Mi. Mi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kesempatannya Ibu Nia. Umi juga sebetulnya Umi mah nggak usah diapresiasi ya, ilmunya sudah luar biasa. Begitu. Kalau umur beda sedikit ya Bu ya, kalau jam terbang kudu rada tangga heula sakedik gitu nya Mi. Alhamdulillah Umi, terima kasih mewakili semua pengurus forum di sini. Umi sudah men-sharing ilmunya kepada forum dengan apa judulnya tadi itu, perempuan pengukir sejarah peradaban. Ternyata segala sesuatu tonggak keberhasilan itu awalnya dari perempuan. Ya Mi ya, dari perempuan. Keberhasilan suatu negara, keberhasilan suatu rumah tangga, atau keberhasilan sesuatu apapun ketika tidak ditopang oleh perempuan yang memang benar-benar bisa menopang kesuksesan pasangannya atau kesuksesan dalam membina rumah tangganya dengan ilmu yang dimilikinya, itu tidak bisa menjadi sukses mereka tanpa kita kaum perempuan. Ya Bu ya, berarti begitu mulianya perempuan sehingga Allah menuliskan bagaimana perempuan itu harus dihargai, bagaimana perempuan itu harus ditulis di dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa, perempuan. Kenapa? Karena memang perempuan salah satu tonggak keberhasilan dari segala macam dari segala macam cita-cita ya Mia. Ketika seorang perempuan berhasil mendidik anak-anaknya, anak-anak bisa menjadi soleh dan solehah. Ketika suatu perempuan bisa mendampingi suaminya, rumah tangga akan bahagia, sakinah, mawadah, warohmah, karena perempuan tersebut. Ketika suatu negara ingin menjadi negara yang maju, kalau pendampingnya bisa mendampingi dengan benar-benar memberikan kontribusi yang baik kepada pasangannya, kepada bapak negaranya, maka negara itu akan menjadi maju. Jadi bahagialah kita menjadi perempuan, bahagianya kita menjadi seorang ibu, seorang istri, atau makhluk yang paling mulia ya, yang perempuan paling yang mulia, bukan yang paling seksi mah kata Wulan Jamilah nyaminya, kalau yang paling mulia di dalam Haji. Perempuan sampai dituliskan di surat An-Nisa, perempuan harus dihargai. Perempuan kalau memang ingin mengukir sejarah peradaban berarti harus mengukir diri dengan karakter, akhlak yang lebih baik, ilmu yang dimiliki harus lebih bisa memberikan kontribusi yang baik untuk dirinya, untuk keluarganya, mungkin untuk sosialnya juga, untuk negaranya. Jadi insya Allah kita tercetak menjadi perempuan-perempuan yang hebat ya Mia. Makanya membentuk forum ini dengan Bapak Penasehat ingin melahirkan perempuan-perempuan yang bisa memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat, bisa bermaslahat juga untuk umat, khususnya di bidang dakwah. Tapi tidak hanya dakwah saja, sebetulnya ilmu apapun di forum, ketika seseorang sudah mumpuni ilmunya atau mau menyampaikan ilmunya di forum kami, insya Allah kita bergabung sama-sama memajukan forum ini untuk sama-sama mencari kemaslahatan dan syafaat nanti di yaumil akhir. Hatur nuhun Umi, hatur nuhun Ibu MC. Ini Bu Neneng ini
teman sekolah Bunda. Kenapa panggil Bunda? Karena di sekolah saya pangkolotna gitu. Tapi Jadi semangatnya luar biasa, mantap Bunda Herawati mah. Ya, Masya Allah. Kalian Ya. benar keren lah. iya, hatur nuhun Teh Neni, hatur nuhun ini Ya, Yani, amin, semuanya amin, yang amin. sudah hadir, para perwakilan Mudah-mudahan majelis terus mudah-mudahan sami-sami. berkah ya sadayana paros Amin. yuswa tiasa petepang di sok sanos pia maya sarehat Nuhun, sadayana. Amin, amin. Amin. Nuhun Teh Neng, nuhun Ibu Umi, hatur nuhun ibu-ibu Amin. semuanya, Amin. terima kasih. Pengurus semua Bunda terima kasih. Ya. Bunda Neneng mana soalnya ada yang remedial? Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wilujeng istirahat. Alhamdulillah, hatur nuhun Ibu Hajara atas apresiasi yang telah diberikan dengan closing statement dan doa yang akan dibawakan oleh Umi Rifanti juga ya Umi ya. Mangga silakan. Ibu teh bosannya umi deui cenanya. Kios di borong Umi. Pemborongnya. Ya. Mohon ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu rahimakumullah, marilah kita tutup acara ini dengan doa bersama dan tentu saja kita berharap apa yang tadi kita diskusikan ini menjadi catatan pahala di sisi Allah dan juga mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil, dipetik dan juga mari kita terus praktekkan ya Islam yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW ke tengah-tengah kita. Mangga kita tundukkan hati kita, kita khusyuk, kita berharap ya roja, kita insya Allah memiliki satu keyakinan doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Kau telah menciptakan kami dalam bentuk seorang muslimah. Kami bersyukur ya Allah atas karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Dan berilah kami kemampuan ya Allah untuk menjaga terus keislaman kami. Untuk menjaga terus akidah yang telah Kau sampaikan lewat Rasul-Mu yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami istri-istri, ibu-ibu yang solihah, yang dapat mendampingi suami kami, membentuk keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, dan melahirkan anak-anak yang solih dan solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, telah Kau saksikan saat ini kami berkumpul untuk mencari ilmu dari agamamu yang begitu banyak ilmunya. Dan saat ini Kau berikan kami kesempatan untuk mendapatkan setitik ilmu darimu. Dan tentu saja ya Allah, kami memohon, jadikanlah kami muslimah yang dapat menjalankan ilmu ini, yang dapat mempraktekkan ilmu ini, sehingga kami menghadap kepadamu nanti yaumil hisab dengan wajah penuh harap bahwa apa yang saat ini kami dapatkan bisa kami praktekkan dengan seoptimal mungkin. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, jadikanlah kami yang hadir saat ini di Zoom ini, di webinar ini, dapat terus dan terus menyiapkan diri kami, generasi kami, sehingga suatu saat kelak siap menerima tampuk kepemimpinan, estafeta kepemimpinan
karena telah kau janjikan bahwa suatu saat kaum muslimin muslimat akan kembali menjalankan kepemimpinan sehingga terciptalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal